Ini cara mengetahui bagaimana membedakan antara orang yang kadar gula darah tinggi dan orang yang rendah. Nah, ini kaki yang sebelah goyang-goyang. Nah, jadi itu cara pijitnya begini ya. Nah, itu jempol di atas, kemudian jempol di atas, kemudian telunjuk dari arah bawah, telunjuk yang bergerak. Nah, itu adalah cara mengetahui bagaimana kalau kadar gula darah tinggi. Nah, tapi ini kesakitan, jadi bisa dipastikan kadar gula darah aman-aman saja ya. Nah, jadi teman-teman bisa lihat. Nah, ini cara mengetahui bagaimana kadar gula darah tinggi atau rendah. Nah, bisa cara pijitnya begitu. Kalau itu terasa sakit, insya Allah aman saja. Sakit bukan berarti harus ada penyakit, tidak. Nah, tapi ketika itu sakit, itu hal yang wajar ketika pijat refleksi, dan itu tidak akan meninggalkan bekas pada saat setelah selesai dipijat. Nah, ini cara pijat jari kaki ya. Nah, ini caranya. Jadi telunjuk di atas, jempol di atas, kemudian telunjuk dari bawah yang bergerak adalah telunjuk. Nah, ini penekanan meridian dipijit ke atas seperti itu. Jadi ini adalah pijat refleksi kaki. Nah, tekan di titik ini ya. Nah, tekan di titik itu, kemudian tarik perlahan-lahan ke bawah. Ini adalah cara memijat betis. Jadi cara pijat refleksi ini Anda bisa praktekkan di rumah bersama dengan pasangan Anda atau dengan orang-orang terdekat Anda. Nah, jadi ini caranya ya. Nah, bisa dengan memukul-mukul bagian luar tulang kering seperti itu untuk menghilangkan pegal-pegal pada kaki. Jadi proses pemijatan ini dilakukan di Pijat Refleksi MM Kota Palopo, Sulawesi Selatan, Indonesia. Nah, jadi teman-teman yang belum subscribe dulu. Yang belum mengaktifkan loncengnya, silakan diaktifkan supaya tahu ketika kami mengupload video. Ini adalah cara pijat refleksi ala Pijat Refleksi Kota Palopo. Nah, dengan menekan seperti itu di area tulang bokong bisa meringankan pegal di kaki, apalagi Anda yang duduk terlalu lama. Menekan dengan berat badan.
menekan seperti itu, maka akan memberikan efek relaksasi kepada orang yang dipijat. Nah, tekan dari arah luar, dari arah samping begitu ya. Itu untuk menghilangkan pegal di kaki dan juga untuk meringankan penderita saraf terjepit. Ya. Oke, ini cara pijat kaki dan betis, cara pijat betis ya. Nah, lakukan pemijatan seperti itu ke arah bawah. Karena kalau memijat ke arah atas itu akan menimbulkan, biasanya betis pasti akan terasa sakit. Tapi kalau seperti itu cara pemijatannya, insya Allah tidak akan menimbulkan rasa sakit setelah dipijat. Tekan di area sana ya. Nah, dengan posisi tangan seperti ini. Ya, yang belum subscribe, subscribe dulu. Yang belum mengaktifkan notifikasi loncengnya, aktifkan. Karena kami akan terus berbagi tentang bagaimana cara memijat di Pijat Refleksi Kota Palopo Channel. Nah, ini pijat telapak kaki mengarah ke sana, ya. Oke. Ini adalah cara pijat refleksi ala Pijat Refleksi Kota Palopo. Seperti itu cara pijatnya ya. Jadi menekan dari belakang ke depan seperti itu untuk di telapak kaki ya. Jadi semua telapak kaki kena ya. Oke. Tekan dari atas ke bawah sampai ke ujung ya. Ya, pemijatan seperti ini akan memberikan efek relaksasi kepada orang yang dipijat. Nah, jadi untuk Anda yang ingin membantu keluarga, teman atau sahabat Anda untuk memijat ya, insya Allah akan memberikan efek relaksasi kepada orang yang dipijat. Iya. Nah, seperti itu. Jadi melakukan pemijatan harus dengan berhati-hati. Jangan sampai orang yang dipijat justru merasa kesakitan setelah dipijit. Itu adalah cara pijit yang kurang pas. Karena pada saat badan sakit pasti otot ada yang bermasalah. Nah, lipat seperti itu, kemudian tekan menggunakan berat badan. Ya, itu akan menarik otot paha bagian depan, kemudian otot perut akan terasa lebih fresh lagi. Oke. Lakukan penekanan seperti ini ya pada saat memijat di belakang tulang bokong ya, menggunakan berat badan seperti ini ya. Pemijatan ini dilakukan di Pijat Refleksi Kota Palopo, Sulawesi Selatan, Indonesia. Nah, jadi penekanan di area samping seperti itu di urat tendon akan memberikan efek relaksasi. Ya, bagi Anda mungkin yang menderita saraf terjepit, kalau dilakukan pemijatan seperti ini, insya Allah bisa membantu meringankan bahkan menyembuhkan penyakit saraf terjepit. Kembali melakukan pemijatan seperti ini ya.
tekan di betis. Kemudian area telapak kaki. Tekan dari area dalam, pinggiran bagian dalam ke arah samping bagian luar. Seperti itu. Jika dilakukan dengan benar, maka akan memberikan hasil yang sangat luar biasa. Tubuh menjadi rileks, badan menjadi sehat, insya Allah. Dengan badan sehat dan peredaran cairan dalam tubuh lancar, maka akan membuat kita terhindar dari penyakit. Jadi salah satu cara untuk meningkatkan daya tahan tubuh adalah dengan pijat refleksi. Ya, dengan memijat bagian itu akan mengurangi keluhan pada mereka yang menderita asam urat. Tapi harus berhati-hati melakukannya, karena bagi banyak orang kalau bisa dilipat seperti itu, maka bisa dipastikan orang tidak terlalu bermasalah di badannya. Ya, tetapi ketika ditekuk seperti ini, ada banyak orang yang kesakitan. Ini berdasarkan pengalaman yang saya dapat selama menjalani pijat refleksi, menjalani profesi sebagai terapis refleksi. Oke. Terima kasih teman-teman yang sudah nonton video ini. Demikian kami sajikan tutorial cara pijat refleksi ala pijat refleksi MM Kota Palopo.